selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di dalam kelas Teknologi dan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu fungsi dari media pembelajaran, Pak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari media pembelajaran, terutama untuk pendidikan agama Kristen, yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini yaitu tentang jenis-jenis media pembelajaran, ada tujuan pembelajaran yang harus dimiliki oleh mahasiswa, yaitu di mana mahasiswa mampu mengidentifikasikan berbagai jenis media pembelajaran dalam pendidikan agama Kristen yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, materi yang akan disampaikan, dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Selain itu juga diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasikan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Oke, sebelum kita masuk kepada jenis-jenis media pembelajaran yang bisa kita gunakan, kita harus paham dulu bahwa pendidikan agama Kristen itu punya tujuan yang bukan hanya mentransfer pengetahuan Alkitab saja, tetapi juga membentuk karakter, iman, spiritual, dan keterampilan hidup bagi peserta didik berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran agar pesan firman Tuhan itu dapat dipahami secara luas dan lebih konkret, menarik, dan kontekstual. Nah, jika kita lihat, perkembangan teknologi digital itu sudah sangat luas ya, memperluas ragam media pembelajaran yang bisa kita gunakan, dan media itu tidak lagi terbatas hanya pada buku atau gambar, tetapi juga banyak sekali aplikasi-aplikasi interaktif, media sosial, dan berbagai teknologi yang berbasis kecerdasan buatan atau AI yang bisa kita gunakan dan kita pilih untuk sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang akan kita sampaikan di kelas. Dalam pendidikan agama Kristen, media pembelajaran itu adalah segala sarana yang membantu guru untuk menyampaikan nilai-nilai iman Kristen kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Oke, kita dapat lihat bahwa media pembelajaran itu punya beberapa fungsi. Di sini Ibu menjelaskan bahwa fungsi dari media pembelajaran dalam pendidikan agama Kristen itu ada 7, yaitu memperjelas penyampaian materi pembelajaran, itu membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran sehingga pembelajaran itu dapat tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, di mana media pembelajaran itu akan membantu peserta didik kita itu punya motivasi yang lebih lagi untuk lebih belajar. Yang ketiga, mengurangi pembelajaran yang bersifat verbalistik, artinya bukan hanya lewat kata, tetapi juga bisa melalui aktivitas, demonstrasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang pembelajaran menjadi peserta didik yang lebih aktif. Yang keempat adalah membantu peserta didik memahami konsep-konsep abstrak dalam Alkitab. Yang kelima, meningkatkan interaksi antara guru dan peserta didik. Keenam, menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, yang artinya bukan hanya berfokus kepada satu objek yaitu guru semata, tetapi media ini juga membantu bahwa pembelajaran itu melibatkan peserta didik itu secara aktif, yang mana tujuan dari pembelajaran student-centered learning itu benar-benar terimplikasi dan terjadi di dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, mendukung pembentukan karakter dan nilai-nilai Kristiani. Jadi media itu juga membantu kita untuk menyampaikan bagaimana nilai-nilai pembelajaran atau nilai-nilai Kristiani itu di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak yang akan kita didik. Selanjutnya kita akan lihat beberapa jenis-jenis media pembelajaran, yaitu yang pertama adalah media visual, yang dimana media pembelajaran yang menyampaikan pembelajaran itu melalui indera penglihatan berupa gambar, warna, simbol, grafik, diagram. Dan yang kedua adalah media audio, yang mana media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui indera pendengaran. Yang ketiga adalah media audiovisual, yang dimana merupakan media pembelajaran yang menggabungkan unsur gambar dan juga suara secara bersamaan. Nah, beberapa ahli menjelaskan bahwa media audiovisual itu mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih nyata karena melibatkan lebih dari satu indera. Yang keempat adalah media nyata, itu adalah benda yang asli yang bisa kita gunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang lebih sering itu seperti interaksi langsung dengan objek sebenarnya dalam proses pembelajaran itu sendiri. Lalu yang kelima ada yang disebut dengan media model atau miniatur, yang merupakan adalah model dari media pembelajaran berupa replika dari benda asli yang dibuat dengan ukuran yang lebih kecil. Dan yang keenamnya disebut dengan media cetak, yaitu merupakan media yang menyampaikan informasi melalui bahan yang tercetak yang dapat dipelajari secara mandiri seperti modul atau buku ajar. Dan yang ketujuh adalah media digital, itu merupakan media yang memanfaatkan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone yang berkembang dengan hadirnya pembelajaran di abad 21 ini, seperti PowerPoint, Canva, PDF, e-book, ataupun website pembelajaran lainnya. Dan dengan perkembangan teknologi saat ini, jenis media pembelajaran yang bisa kita gunakan adalah yang berbasis internet, yaitu media pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet yang berlangsung tanpa batas ruang dan waktu. Contoh dari media berbasis internet ini adalah Google Classroom, Zoom Meeting, Microsoft Teams, YouTube, Kahoot, atau aplikasi-aplikasi pembelajaran interaktif lainnya. Dan yang sekarang ini adalah media pembelajaran yang berbasis AI atau Artificial Intelligence, yang mana memungkinkan kita melakukan tugas-tugas yang biasanya perlu waktu yang lama, tetapi dengan kecerdasan buatan ini, tugas-tugas itu lebih cepat diselesaikan dan lebih mudah dikerjakan. Dan ini AI berfungsi sebagai alat bantu ya, bukan menjadi pengganti kita dalam mengerjakan suatu tugas kuliah ataupun tugas pembelajaran lainnya. Selanjutnya adalah pemilihan penggunaan media pembelajaran itu harus kita perhatikan dengan beberapa aspek penting. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik kita, materi pembelajaran kita, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembelajaran itu, serta efektivitas pembelajaran itu agar lebih bermakna dan memang menciptakan pembelajaran yang aktif di dalam kelas itu. Jadi,
Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa penggunaan media pembelajaran itu harus tetap sejalan dengan nilai-nilai Kristiani. Kesimpulannya adalah bahwa penggunaan media pembelajaran bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi saja, tetapi adalah upaya kreatif seorang guru pendidikan agama Kristen untuk menghadirkan pembelajaran yang hidup, kontekstual, dan menolong peserta didik mengalami yang namanya firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, demikian pertemuan kita dalam materi hari ini. Kita akan bertemu kembali, tetapi sebelum itu Ibu akan memberikan kalian tugas yang bisa kalian lakukan nanti bersama kelompok, yaitu setiap kelompok memilih satu materi pendidikan agama Kristen dan identifikasilah media yang cocok untuk materi yang telah kalian pilih. Kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu itu menjadi tim dalam diskusi tugas hari ini. Oke, kita sudah selesai membahas dari materi tentang jenis-jenis media pembelajaran pendidikan agama Kristen yang bisa kalian gunakan nantinya di kelas sebagai seorang pendidik. Kita akan bertemu kembali di dalam pembelajaran berikutnya dengan tema selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.